فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah mengambil pada pertemuan sebelumnya al-haditsul marfu', hadis yang marfu', yaitu hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tasrihan atau hukman, secara sahih bahwasanya telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian dan demikian, baik itu dari ucapan, perbuatan, atau hamdin, yaitu tekad, atau takrir dan ikrar, yaitu dilakukan dengan diketahui oleh Rasulullah SAW tanpa pengingkaran dari beliau, awasfin atau sifat atau selainnya. Kenapa dikatakan marfu'? Kenapa? Karena marfu' secara bahasa ma rufi'a ala ghairihi hissan wa ma'nan, itu yang diangkat atas lainnya secara his, secara yang mahsus, secara panca indera, dan secara maknawi atau lahiriah dan maknawi. Kenapa dikatakan marfu'? Karena lirtifa' darajatih, karena tingginya derajatnya, karena dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini nazim, yaitu Imam Al-Baiquni rahimahullah, tidak menyebutkan mauquf, tidak menyebutkan mauquf. Sebagai tatmiman lil faidah kita sebutkan mauquf sebagaimana yang Syekh Yahya hafizahullah sebutkan dari bait Imam As-Suyuti, yaitu yang diidhofahkan kepada sahabat dari ucapan ataupun perbuatan. Secara bahasa dia bermakna mahbus, tahan. Dan semua ini adalah pembahasan matan, maka tidak lazim, tidak mesti dia sahih dan muttasil. Bisa jadi dia sahih, bisa jadi dia munqati', mursal. Yang jelas setiap hadis yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia itu hadis marfu', tanpa melihat sisi bersambung atau tidaknya, sahih atau dhaif atau maudhu' dan lainnya. Karena ini hanya sekedar pembahasan seputar matan. Nah, kelanjutan dari ucapan Imam Al-Baiquni membahas hadis maqtu', wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Nah, apa yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah marfu', dan apa yang dinisbahkan kepada tabi'in itu adalah hadis maqtu', namanya hadis al-maqtu'. Sebagaimana telah lewat, tabi'in, makna tabi'i, definisi tabi'i huwa man laqiya sahabi wa kana mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam duna ay yarahu wa mata 'ala al-Islam. Siapa yang bertemu dengan sahabat, man laqiya sahabiyan, dan dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melihatnya. Seandainya dia melihatnya maka dia termasuk dari kalangan sahabat dan meninggal di atas keislaman, meninggal di atas keislaman. Wa ma li tabi'in huwal maqtu'. Apa hadis apa saja yang
nisbatkan kepada tabi'i, maka itu adalah hadis maqtu'. Nah, tapi ini qasir. Masih kurang. Yang benar adalah yang didhafahkan kepada tabi'i faman dunah. Yang didhafahkan dinisbatkan kepada tabi'in dan siapa yang datang setelahnya, tabi'in dan seterusnya. Maka itu adalah hadis yang maqtu'. Dan al-maqtu' secara bahasa asyai'ul ladzi quti'a wa infasala 'anil ghair. Maqtu' secara bahasa yang terputus, yang terpotong dan terputus dari selainnya. Ini asal maqtu' secara bahasa. Adapun secara istilah, huwa ma udhifa lit-tabi'i faman dunahu min qawlihi wa fi'lihi. Dia adalah yang diidhafahkan kepada tabi'in, kepada tabi'i atau selainnya, atau yang datang setelahnya. Nah, faman dunahu dari ucapan atau perbuatannya. Ma khala an qarinati raf, selama tidak atau selama kosong dari qarinah, faktor-faktor yang bermakna rafa, seperti yang telah kita sebutkan kemarin ketika mengatakan minas sunnati kada, termasuk dari sunnah demikian dan demikian. Maka itu menjadi marfu secara hukum, marfu hukman. Nah, definisi bahwasanya qaulun at-tabi'i faman dunahu mengeluarkan yang didhafahkan kepada nabi dan kepada sahabat. Nah, sehingga mengeluarkan al-marfu dan al-mauquf, sisa al-maqtu'. Qala Syekhuna Yahya hafizahullah, qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi Mukhtasar Ulumil Hadits. Berkata al-Hafidz Ibnu Katsir, yaitu penulis tafsir Ibnu Katsir al-masyhur, dalam kitabnya Mukhtasar Ulumil Hadits, al-maqtu', hadis maqtu' itu adalah huwal mauqufu 'ala tabi'ina qaulan wa fi'lan. Adalah yang mauquf, yang mahbus, yang disebutkan kepada tabi'in secara ucapan atau perbuatan, dari ucapan dan perbuatannya. Wa huwa ghairul munqati'. Nah, jadi dia bukan makna munqati'. Maqtu' ini pembahasan matan, yaitu yang dinisbahkan kepada tabi'in dan setelahnya, dan bukan munqati'. Jadi beda antara maqtu' dan munqati'. Beda antara maqtu' dan munqati'. Walaupun dari satu istiqaq, dari qata'ah, dari satu sumber, yaitu yang bermakna terputus. Tapi maqtu' itu pada matan, ketika dinisbahkan kepada tabi'in dan setelahnya. Tapi munqati' itu pembahasan matan yang terputus sanadnya, yang tidak bersambung. Nah, yang tidak bersambung, dan akan datang pembahasan munqati' pada pembahasan sanad. Waqad waqa'a fi ibarat Syafi'i wa Tabarani itlaqil maqtu' 'ala al-munqati'il isnad. Dan telah ada dari ungkapan-ungkapan Imam Syafi'i dan Tabarani mengitlakkan kata maqtu' untuk yang bermakna munqati', yang terputus sanadnya. Tapi yang masyhur dan ma'ruf bahwasanya maqtu' itu pembahasan matan, yaitu yang didhafahkan kepada tabi'in dan siapa setelahnya. Adapun munqati' itu pembahasan pada sanad, pembahasan sanad yang tidak bersambung. Qultu, kukatakan, yaitu penulis Syekh Yahya hafizahullah, al-maqtu' fil matan. Maqtu' itu pada pembahasan matan. Wal munqati' fil isnad. Dan munqati' itu pada pembahasan sanad. Wal maqtu' bihasbi sanadihi min haitsu thubuti wa adamih. Dan maqtu' sesuai dengan, tergantung dari sanadnya. Apabila sanadnya muttasil, maka dia itu, dan perawinya thiqat, dan terpenuhi syarat-syarat sahih, maka dia itu sahih. Dan bisa jadi dhaif apabila dari perawinya itu ada yang lemah hafalannya, atau matruk, atau kadzdzab, bisa jadi maudhu', hadis palsu. Nah, karena pembahasannya bukan pada sanad, dia pada matan.
Ditinjau dari kepada siapa dia dinisbahkan ucapan dan perbuatan tersebut. Apabila disebutkan kepada tabi'in maka dia itu maqtu'. Apabila disebutkan kepada sahabat maka dia itu mauquf. Apabila disebutkan kepada Rasulullah SAW maka dia itu marfu'. Adapun masalah sanad itu masalah lain. Nah, ini dari sisi istilah dan penamaan. Illa annahu min qismi ma laysa bihujjah. Hanya saja maqtu' ini termasuk dari kategori hadis yang bukan hujjah. Kenapa? Karena bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari hujjah bi mufradih bidatihi, pada zatnya dan mufradnya ketika bersendirinya dia. Tapi apabila mencocoki dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia itu makbul dan diambil. Kullu yu'khadhu min qawli wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semuanya diambil dan ditolak ucapannya kecuali pemilik hadzal qabr, yaitu kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu semuanya diambil dan ditolak ucapannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini pembahasan hadis al-maqtu'. Pembahasan berikutnya al-hadits al-musnad. Karena sedikit kita ambil dua. Apa dimaksud dengan hadits al-musnad? Ketika dikatakan hadza hadits musnad, qala an-nadhim rahimahullah, berkata Imam Al-Baiquni rahimahullah, wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Dan musnad itu, hadis musnad itu adalah yang bersambung. Sanadnya dari perawinya sampai mustafa. Mana al-mustafa dari istafa, yang terpilih. Dan dimaksud di sini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Ini yaitu khabar dari Rasul tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memilih dari para malaikat sebagai utusan dan dari manusia. Nah, karena itulah terkadang ditlakkan kata al-mustafa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu utusan Allah, al-mustafa yang terpilih. Rawihi hattal mustafa. Demikian dalam hadis, innallaha astafani. Semuanya Allah Subhanahu wa taala memilihku sebagai rasul. Walam yabin, tidak terputus. Ebana yang qati, walam yabin ailam yang qati. Jadi kesimpulannya bahwasanya hadis musnad itu yang muttasil, yang bersambung. Hatta Mustafa sampai kepada Nabi, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia marfu. Sehingga definisi hadis musnad huwa al-muttasil al-marfu tasrihan atau hukman. Dia adalah hadis yang marfu tapi mesti sanadnya bersambung. Adapun apabila kita mengatakan marfu saja, maka tidak melihat tentang sanadnya. Tapi ketika kita mengatakan musnad, maka dia mesti dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dan dia sanadnya bersambung. Sanadnya mesti bersambung, yaitu semua perawinya mendengar dari gurunya. Semua perawinya bersambung, yaitu mendengar dari gurunya. Hadatsan fulan, an fulan, an fulan, semuanya fulan ini mendengar fulan, fulan mendengar fulan dari syekh berikutnya sampai kepada sahabat dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak lazim mesti di hadis sahih. Karena tidak semua yang bersambung itu pasti sahih. Bisa jadi perawinya dhaif. Bisa jadi perawinya dhaif dan bisa jadi kadzdzab, matruk, sehingga itu ala hasabi perawi, tergantung dari perawinya. Hanya saja dia memiliki tambahan daripada marfu. Dia mesti bersambung. Adapun yang sebelumnya marfu tidak mesti bersambung. Bisa jadi kita mengatakan qala Rasulullah SAW itu hadis marfu. Itu namanya marfu tapi jelas tidak bersambung. Atau seorang musannif penulis Imam Al-Bukhari mengatakan langsung, atau selainnya dari para a'immatul hadis mengatakan qala Rasulullah SAW kada. Kalau bersabda Rasulullah SAW demikian, maka itu adalah hadis marfu, tapi muallaq. Kenapa? Dari penulis atau dari tabi'in atau
Nah, tabi'in misalnya, qala Rasulullah SAW kata, maka dia itu adalah hadis mursal. Maka dia adalah hadis yang mursal. Dan seterusnya. Adapun ini mesti muttasil, yaitu bersambung dari sanadnya dari awal sampai akhir. Sehingga dia memiliki tambahan dari hadis marfu. Ini dinamakan hadis al-musnad. Dan musnad secara bahasa ismul maf'ul min asnad syai' ila sahibihi ay huwa raful hadis ila qailihi. Kata maf'ul, isim maf'ul dari asnada, menyandarkan sesuatu kepada pemiliknya, yaitu mengangkat hadis sampai kepada pengucapnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sanad sendiri, apa makna sanad? Huwa silsilatur rijal al-musila ila matan. Dia adalah rangkaian perawi yang meriwayatkan suatu hadis yang menyampaikan yang sampai kepada matan. Nah, jadi sebagaimana telah lewat, hadisul musnad wal muttasil marfu' tasriyan aw hukman. Jadi kita mengatakan dia itu marfu', mengeluarkan mauquf dan maqtu', mengeluarkan yang mauquf dan maqtu'. Dia tidak bisa dikatakan hadis musnad. Yang mauquf itu dari ucapan sahabat atau dari ucapan tabi'in, maka dia itu tidak bisa dikatakan musnad selama dia kosong dari qarinah ar-rafa', sehingga dihukumi sebagai marfu' hukman. Dan muttasil mengeluarkan seluruh yang terputus dari mursal, mu'allaq, mu'dhal, munqati'. Semua aksam al-munqati'at itu keluar dari hadis ini. Dia harus bersambung. Dia harus bersambung. Baik. Qauluhu wa lam yabin ay lam yanqati'. Makna lam yabin ay bana yabinu. Nah. Itu bermakna munqati'. Lam yanqati' min ayyi rawin. Tidak ada terputus. Semuanya bersambung mendengar dari siapa yang dia riwayatkan darinya. Qala al-Khatib rahimahullah, berkata Khatib rahimahullah, huwa inda ahli al-hadits mattasala isnaduhu min rawihi ila muntaha sawa'un ittasala bis-thiqat aw bid-du'afa. Berkata Khatib rahimahullah, hadis musnad itu adalah di sisi ahlul hadis adalah yang bersambung sanadnya dari para perawinya sampai ke akhirnya. Baik yang bersambung itu adalah para perawi yang thiqat, yang terpercaya, atau kan du'afa, atau kan orang yang perawi yang lemah. Intaha. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi Nukat. Berkata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam An-Nukat, "Walladhi yadhharu li bil istiqra' min kalami a'immatil hadits wa tasarrufihim anna al-musnad indahum ma adafahu man sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sanadin zahiruhu al-ittisal." Yang nampak bagiku setelah istiqra', yaitu meneliti dan meninjau ucapan-ucapan para imam a'immatul hadis dan tindakan-tindakan mereka, bahwasanya musnad di sisi mereka, hadis yang musnad di sisi mereka adalah apa? Hadis yang diidhofahkan siapa yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diidhofahkan oleh siapa yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang lahiriahnya bersambung. Nah, faman sami'a, jadi siapa yang mendengar itu a'am, lebih umum. Min ayyakuna sahabiyan, bisa jadi yang benar itu adalah sahabat. Au tahammala hala kufri, atau dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih kafir, yaitu dia berislam setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika kafirnya dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak mendapatkan keutamaan sohbah, tidak mendapatkan fadilatul sohbah, dan tidak diteranggap dari jajaran para sahabat. Ketika meninggalnya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberinya hidayah, masuk Islam dan meriwayatkan apa yang telah dia
lihat dan dengar dari Rasulullah SAW ketika dia kafir. Nah, atau dengan kata lain muhadram. Wa aslama ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meninggal berislam setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk Islam itu. Ketika dia mengisdatkan, menyampaikan, menyandarkan suatu ucapan atau perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu dan sanadnya bersambung, maka dia itu adalah hadis yang musnad. Fa kullu musnadin marfu'un. Jadi setiap hadis musnad pasti marfu'. Nah, karena syaratnya harus dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu musnadin muttasil. Nah, setiap musnad pasti bersambung. Harus bersambung. Wala aksa fihima. Dan tidak sebaliknya. Jadi setiap musnad pasti marfu', yaitu dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak semua yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu musnad. Karena bisa jadi ada yang munqati, yang tidak bersambung. Demikian setiap musnad pasti muttasil, bersambung sanadnya, tapi tidak semua yang bersambung itu pasti marfu'. Karena bisa jadi bersambung tapi sampai kepada sahabat saja, atau bersambung cuma sampai pada tabi'in atau setelahnya. Nah, wala aks. Jadi kullu musnad marfu' wa kullu musnad muttasil, tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap marfu' itu pasti musnad dan tidak setiap muttasil itu pasti musnad. Nah, bisa dipahami insyaallah. Demikian tidak lazim musnad itu harus sahih. Karena bisa jadi yang meriwayatkan itu rijalus thiqat yang dihukumi hadisnya dengan hadis yang sahih, tapi bisa jadi dia bersambung namun hasan, khafifud dhabt, lemah. Tidak sampai ke tingkat yang dihukumi hadisnya sahih, kurang dari sisi hafalannya. Tapi masih muhtajun bih sehingga dia dihukumi hadisnya hasan. Atau bisa jadi lemah sehingga dikatakan hadis dhaif, atau dia berarti bisa jadi bersambung tapi dia pendusta sehingga dihukumi hadis matruk atau maudhu'. Nah, karena ini alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan hadis al-maqtu' dan hadis al-musnad. Tujuan untuk antum memahami dan mengenal ini sehingga antum mengenal ketika para a'immatul hadis mengatakan hadithul musnad, antum sudah mengetahui oh berarti ini yang marfu' dan bersambung. Ketika ahlul hadis mengatakan hadithul marfu', berarti dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika mereka mendatangkan dalam silsilah al-hadits an fulan rafa'ah, an fulanin rafa'ah, dari fulan, baik itu sahabat atau tabi'in atau selainnya, rafa'ah berarti menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika ahlul hadis mengatakan dalam kitab-kitabnya atau dalam kutubul hadis an Abi Hurairah mauqufan, dari Abu Hurairah secara mauquf, berarti itu hanya dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kalian bisa memahami istilah para ahlul hadis sehingga bisa tidak salah memahami ketika mereka menjelaskan dan menyampaikan. Nah, berikutnya insyaallah kita akan masuk pada hadis al-muttasil.